Semenjak motor 150cc sudah berfairing, saat ini keberadaan motor 150cc berfairing ala-ala moge sudah banyak banget di jalan. Ya walaupun memang sih masih kebanyakan motor matic, tapi daripada zaman dulu-dulunya nih, 150cc bisa dibilang udah mulai banyak. Dan motor 150cc berfairing ini juga udah banyak modelnya, yang mana hampir setiap pabrikan ngeluarin motor 150cc fairing. Yang meramaikan pertama kali motor 150cc fairing di Indonesia sebenarnya Honda dengan Honda CBR-nya, bukan yang oldnya, melainkan yang kancut. Motor ini hadir di Indonesia di sekitaran tahun 2010, yang mana orang-orang penggila fairing masih sibuk ngurusin motor fixirnya di fairingin, tiba-tiba motor ini muncul, otomatis motor ini menjadi primadona. Kemudian beberapa tahun berselang ada Yamaha yang ngeluarin R15, bentuknya, aneh banget. Kemudian ada si bontot yaitu Suzuki GSX. Ya walaupun bontot, tapi motor ini bisa dibilang paling minim hujatan di antara kompetitornya. Kenapa? Ya mungkin sekalinya ngeluarin motor, Suzuki itu emang bagus. Tapi kalau udah bagus, nggak bakal ada perubahan lagi deh sampai kapanpun. Ya kayak Saeb. Kemudian saat ini, kasta tertinggi mesin ada di DOHC. Namun di antara ketiga motor tersebut hanya Yamaha yang masih menggunakan SOHC. Apa itu SOHC dan DOHC? SOHC adalah singkatan dari Single Overhead Camshaft, sedangkan DOHC adalah singkatan dari Dual Overhead Camshaft. Jadi di dalam silinder mesin, SOHC hanya punya satu overhead camshaft dan sedangkan DOHC ada dua. Apa itu camshaft? Camshaft adalah batang silinder yang berputar, dan di tiap putarannya, cupping yang menonjol di posisi yang berbeda-beda akan mendorong katup masuk agar udara di dalam silinder bercampur dengan bahan bakar. Dan setelah udara dan bahan bakar bercampur, maka terjadi proses pembakaran dan katup gas buang akan mengeluarkan gas hasil pembakaran. Dengan demikian, mesin modern kebanyakan menggunakan mesin DOHC dengan dua overhead camshaft. Apakah cara kerja SOHC dan DOHC berbeda? Secara umum, cara kerja mesin SOHC dan DOHC prinsipnya sama. Hanya aja pada mesin SOHC satu overhead camshaft menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai katup masuk dan katup keluar. Sedangkan pada mesin DOHC satu camshaft berfungsi sebagai katup masuk, sedangkan satu camshaft lainnya sebagai katup keluar. Gini nih detailnya. Cara kerja SOHC camshaft yang posisinya di atas silinder bergerak dengan bantuan rantai penggerak, dan camshaft akan berputar dan menekan rocker arm. Kemudian poros camshaft akan menggerakkan katup masuk dan katup buang di ruang bakar. Dengan demikian, kerja mesinnya akan lebih simpel karena komponennya sedikit, sehingga hasil kerja mesin SOHC pun lebih stabil. Kemudian untuk di mesin DOHC, piston akan bergerak dari titik mati yang ada di atas dan di bawah. Kemudian katup masuk dan katup buang dalam biasanya akan keadaan tertutup. Dan sebaliknya, jika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka gas hasil pembakaran akan dibuang keluar. Jadi dengan cara kerja DOHC seperti ini tentu aja akan membuat tenaga yang dihasilkan lebih tinggi, karena proses di dalam ruang bakar juga lebih rumit. Terus apa nih kelebihan di antara kedua mesin ini? Sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kelebihan mesin SOHC dibandingkan dengan DOHC adalah mesin yang lebih ringan, karena hanya satu camshaft aja yang perlu digerakkan. Dan dengan mesin yang ringan ini tentu aja akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Selain itu, jika dilihat dari segi biaya perawatan juga relatif lebih rendah, suku cadangnya pun simple. Dan juga mesin SOHC sudah mampu menghasilkan torsi yang bisa diandalkan di kelas menengah. Namun di sisi lain, kelebihan mesin DOHC adalah mesin ini memiliki performa yang lebih baik, tenaga yang dihasilkan lebih besar, sehingga kecepatan maksimalnya pun lebih tinggi. Kerja camshaft juga lebih ringan karena dibedakan camshaft untuk masuk dan keluar. Jadi kesimpulannya DOHC lebih bertenaga alias lebih ngebut. Berarti secara teori, seharusnya GSX dan CBR akan lebih kencang daripada Yamaha R15. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Oke lah, Suzuki emang raja kecepatan di kelas 150cc. Kita semua harus mengakui itu, karena motor kecil padat itu benar-benar ngebut banget. Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah buat Honda fanboy ataupun fans Yamaha. Namun CBR ini loh, di track CBR kalah telak sama R15 yang bermesin SOHC. Lu jangan saya deh. Pertanyaannya, kenapa CBR yang bermesin DOHC kalah sama R15 yang bermesin SOHC? Jadi gini, CBR menggunakan mesin DOHC Hello Kitty, Near Square, bahasa tekniknya. Dan sebenarnya kalau kita melihat alasan penggunaan DOHC Near Square sebenarnya untuk menaikkan torsi di putaran rendah dan menengah. Jadi dengan demikian penggunaan DOHC Near Square itu cukup masuk akal karena posisinya akan berada di antara DOHC Overbore dan SOHC Overstroke. Terus salahnya di mana? Jadi banyak yang berpendapat AHM hanya fokus untuk menumbangkan keperkasaan mesin SOHC Overstroke 150cc milik Yamaha aja. Dan buktinya bisa kita lihat output tenaga dari produk-produk AHM yang bermesin DOHC Near Square dibuat berdekatan dengan lawannya yang bermesin SOHC Overstroke. Ya baik lagi sini, ini ingin menunjukkan kekuasaan aja. Tapi blunder nih kenapa DOHC Near Square ini bisa kalah sama SOHC Yamaha? Jadi gini nih,
DOHC sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama overbore, kemudian overstroke, dan yang terakhir ada near square. Apa perbedaannya? Kita akan bahas satu-satu aja. Yang pertama untuk mesin DOHC overbore. DOHC overbore merupakan jenis mesin yang mampu berputar sampai RPM tinggi serta menghasilkan tenaga yang besar di RPM menengah sampai dengan atas dengan memiliki diameter piston lebih besar dari langkah pistonnya. Dengan gaya mesin yang seperti ini, yang berarti overbore akan memiliki putaran mesin yang seakan-akan tidak ada habisnya. Selain itu, overbore akan memiliki diameter seher yang lebih besar, sehingga bisa digunakan untuk meletakkan klep yang juga lebih besar. Namun walaupun memiliki putaran mesin yang seakan-akan tidak ada habisnya, tapi overbore memiliki tenaga yang kurang responsif di putaran bawah. Dan juga BBM-nya jadi boros, maka ini bukanlah pilihan Honda. Iya dong, tahu kan alasannya? Boros BBM. Kemudian ada overstroke. Overstroke memiliki langkah piston yang lebih besar dari diameter pistonnya. Jenis mesin yang satu ini mampu mengeluarkan tenaga yang besar untuk RPM rendah dan juga yang menengah. Motor yang menggunakan mesin ini biasanya akan memiliki karakter yang lincah dan cocok untuk dikendarai di tengah kemacetan hingga jenis medan yang berat. Kenapa bisa? Ya karena performa mesin ini memiliki putaran mesin yang cukup rendah untuk mendapatkan power yang maksimal. Alhasil, pengendara biasanya tidak perlu membuka gas lebar-lebar. Dengan performa yang biasa aja dan RPM rendahnya, otomatis konsumsinya akan jauh lebih irit. Tapi mesin ini tidak memiliki putaran atas yang baik. Jadi sekali lagi, mesin ini bukanlah pilihan Honda, karena otomatis akan kalah telak sama Yamaha kalau Honda pakai mesin ini. Kemudian yang terakhir near square alias Hello Kitty alias DOHC abal-abal. Mesin yang satu ini memiliki dimensi piston dan juga langkah piston yang hampir sama dengan diameter piston. Adapun kelebihan yang bisa didapatkan dari jenis mesin yang satu ini adalah dilihat dari tenaga yang dihasilkannya. Tenaga yang dihasilkan dari jenis mesin near square adalah merata di putaran bawah sampai dengan menengah. Jadi nggak heran jika mesin ini memiliki performa yang dianggap lebih gesit dan juga cepat. Selain itu juga karena memiliki putaran di semua rentang RPM membuat mesin ini menjadi irit. Nah ini nih, pilihan Honda banget. Irit cek, mesin terbaru cek, teknologi tinggi cek, ngebut. Kenapa near square bisa lebih lambat dari DOHC Yamaha R15 yang juga near square juga nggak sih yang untuk V4-nya? Ya ini karena DOHC near square biasanya akan memiliki torsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan overstroke. Dan jika dibandingkan dengan overbore, mesin near square juga akan kalah di putaran atasnya. Jadi apa benar-benar DOHC ini abal-abal? Sebenarnya enggak juga sih. Jika di mobil, ada beberapa mobil legenda yang menggunakan mesin DOHC Hello Kitty ini. Seperti Lancer Evo Final Edition. Mobil ini menggunakan DOHC near square. Kemudian ada Toyota Celica SS2, mesin ini juga menggunakan DOHC near square. Dengan contoh kedua mobil tersebut, seharusnya DOHC near square bukanlah DOHC Hello Kitty atau abal-abal. Tapi kok di Honda CBR bisa kalah sama SOHC Yamaha? Ya nggak tahu kok tanya saya. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.